Dua sisi malam ini hadir dengan tema Keluar Masuk drama Hasan Nasbi dengan narasumber Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damani. Politisi Partai Gerindra yang juga Ketua Umum Lisan Prabowo, Hendarsa Marantoko. Pengamat komunikasi politik, Emru Sihombing. Praktisi komunikasi publik, Rudi S. Kamri. Pembawa acara kita malam ini, Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi bersama dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Nih, Ho. Ya. Kalau tadi kita lihat dalam tayangan yang sebelumnya ya. Jadi ada yang kabarnya mengundurkan diri. Bahkan juga menyebarluaskan video di hari terakhirnya. Oke. Ya, mengatakan bahwa ini adalah hari terakhir saya menjabat sebagai. Ya kan? Tapi tiba-tiba di dalam pernyataannya tadi balik lagi menjabat di posisi yang sama, Ho. Oke, ini saya tahu nih, pasti Hasan Nasbi nih, Kepala PCO Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tapi kan dia menjabat kembali, Vi. Ini kan memang diminta lagi sama Pak Prabowo. Jadi kalau menurut saya, ya ini hak prerogatif Presiden, masa diminta ditolak sih, Vi? Apalagi kita lihat bahwa tadi dikatakan oleh Hasan Nasbi, ini bentuk loyalitas dia terhadap Presiden. Betul. Berarti selama ini dia nggak loyal, maksudnya gitu. Ini bahaya nih omongannya. Kalau saya bilang, gini lah, kalau kita ngomongin loyalitas Hasan Nasbi nggak usah diragukan lah. Oh gitu? Kepala PCO itu kan di PCO ini dibentuk di eranya di pengunjung akhir Jokowi, Pak Jokowi. Agustus Betul. 2020. 2 bulan di Pak Jokowi, kemudian melanjutkan ke Prabowo. Kurang loyal apa lagi terhadap dua presiden, Vi? Transisinya luar biasa lah. Oke, apapun itu ya, mau dia kembali lagi, yang jelas sudah ada semacam kayak peringatan. Betul. Atau mungkin ya teguran ya dari istilahnya evaluasi lah ya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo itu teman-teman itu di hadapan publik dia mengatakan ya maklum lah kan namanya juga baru menjabat masih harus banyak belajar. Katanya begitu. Betul. Jadi harapannya bisa berhati-hati lagi lah ke depannya Hasan Nasbi ini dalam menyampaikan paparan kepada publik. Jangan sampai lagi keulang tuh tragedi kepala. Oh, nggak bisa diomongin tuh ya? Jangan diomongin. Oh, iya. Oke, tapi ya itulah. Kalau saya setuju evaluasi perbaikan harus dilakukan. Ya. Tapi kan nggak berarti harus mundur juga, Vi. Setuju. Tapi daripada kita berdebat pada malam hari ini, masa host yang debat nih, langsung aja lah. Narasumbernya yang kita lempar pasti. untuk berdebat. Langsung aja Bang Freddy Alex Damani, Waketum Projo untuk Dari langsung saya ke meja. Bang Rudi S. Kamri. Malam Bang Rudi. Apa kabar? Bang Freddy selamat malam. Jadi saya ingin ke Bang Rudi terus. Boleh, silakan. Bang Rudi tadi mendengar sendiri langsung tuh pernyataannya pada saat doorstop di hadapan awak media ya Bang Rudi ya, bahwa saya ini loyal kepada Presiden, tapi kita mundurin sedikit 2 pekan lalu itu, ini adalah hari terakhir saya menjabat di kabinet. Ada dramanya. Ada dramanya. Dramatis. Ada journey. Iya, oke. Oh itu keren ya? Keren, kasih drama gitu. Keren tapi kalau kerennya konsisten gitu loh. Nah gimana Bang Rudi melihat ini Bang Rudi? Saya pertama memang agak aneh ya, aneh karena mundurnya itu begitu sangat dramatis, dibuat video oleh Total Politik kalau tidak salah, dan saya pikir memang pantas dia mundur gitu. Pantas dia mundur? Pantas. Apa faktor apa yang membuat Bang Rudi? Yang pertama saya melihat bahwa, disclaimer dulu, saya mendukung pemerintah Pak Prabowo secara kritis. Oke. Ada banyak hal yang saya dukung dari pemerintahan Pak Prabowo, banyak hal. Tapi ada juga yang saya kritisi. Yang saya kritisi salah satunya adalah keberadaan kantor komunikasi kepresidenan. Oh ini, PCO Ya, ini. Pertama itu adalah dibuat di era Pak Jokowi, kemudian dipaksakan masuk. Tapi kelihatannya tidak kompatibel dengan kabinet Merah Putih ini. Tidak kompatibel itu karena? Kelihatannya memang gak pernah kita lihat Pak Hasan Nasbi kemana-mana dengan Pak Prabowo. Oke. Bandingkan dengan era Gus Dur misalkan. Oke. Bandingkan dengan era Pak SBY ada
Julian Aldrin Pasha, ada Andi Marangeng. Betul. Yang Bandingkan juga dengan era Pak Jokowi. Era Ah. pertama ada Johan Budi. Iya, Itu keren banget. Artinya melekat ya? Melekat. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh juru bicara itu akan ditunggu oleh publik. Nah, di zaman Pak Hasan Nasbi dengan segala hormat saya tidak melihat itu menjadi rujukan kita sebagai praktisi publik. Jadi apa yang disampaikan seolah-olah itu jadi open source saja gitu loh. Open source, open source atau melenceng justru jadinya? Melenceng itu anomalinya. Anomalinya. Okay. Tapi yang formal tidak ada sesuatu yang baru. Itu menurut saya. Jadi kemudian ada blunder-blunder. Tadi yang kepala tadi ditutup tadi, ya. oke. Yang kedua tentang bagaimana membuat konten di Twitter tentang mahasiswa untuk minta maaf, revisi undang-undang TNI dan sebagainya. Kemudian kelihatannya Pak Prabowo terguncang dengan respon dari publik terhadap apa yang disampaikan oleh kepala PCO ini. Nah, kemudian Pak Prabowo juga berkali-kali di berbagai kesempatan juga mohon maaf, akan mengoreksi dan sebagainya. Nah, ada statement Pak Prabowo kan mengatakan maklumlah nih baru menjabat. Ya, itu yang baru kemarin. Masih banyak belajar. Tapi yang membuat saya bahagia adalah setelah itu Pak Prabowo menunjuk juru bicara utama, yaitu Mensesnek. Ya, nah, ini yang kita tunggu justru. Malah Pak, itu yang kita tunggu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau sudah ada juru bicara, sudah ada 2 wakil juru bicara dari Pak Yuri, wakil Mensesnek, kemudian Pak Angga, Raka Prabowo juga ada. Untuk apa kantor PCO ada gitu loh? Itu banyak deputi, banyak tenaga ahli. Buat apa dana kita untuk? Maksud Anda efisiensi katanya? Ya, efisiensi lah. Bagi saya cukup hanya dengan Mensesnek. Itu luar biasa. Kita tunggu. Nah, tadi itu yang dijadiin highlight ya sama Bang Rudi. Buat apa lagi ada PCO lagi di sini? Karena apa? Ketika ada PCO di sini, Mensesnek sudah hadir. Di bawahnya bahkan ada 2 juru bicara juga yang mendampingi. Kebanyakan yang jadi juru bicaranya. Apalagi Bang Hasan Nasbi ini nggak pernah mendampingi Pak Presiden kemana-mana. Tadi itu yang dikritisi betul oleh Bang Rudi. Silakan, Bang Freddy. Ya, terima kasih. Jadi PCO ini kan lembaga, beda dengan hanya juru bicara. Ya, PCO ini lembaga yang dibentuk presiden yang fungsinya untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program-program prioritas presiden. Ya, itu fungsinya. Nah, ini lembaga ini ada deputi-deputi, ada 3 deputi dan 1 juga ini juru bicara. Nah, Hasan Nasbi ini merangkap sebagai juru bicara juga, di samping juru bicara lainnya. Jadi jelas PCO ini ya kantor komunikasi kepresiden ini tugas dan fungsinya bukan hanya sebagai juru bicara. Ya, ada diseminasi informasi, analisis isu. Jadi sangat berbeda atau tidak bisa disamakan, terlalu simple kalau kita membandingkan tadi, toh sudah ada juru bicara. Tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya tadi Mensesnek, itu kan tugasnya Mensesnek, jelas banyak tugasnya ini. Tetapi di samping itu dia diberi tugas juga sebagai juru bicara. Nah, itu beda. Kalau PCO ini yang saya gambarkan tadi, bukan hanya sebagai juru bicara. Oleh karena itulah di negara-negara modern demokrasi ini seperti di Amerika dan di Inggris, ini lembaga-lembaga seperti ini memang ada, ini penting ini. Dan tidak harus berdampingan dengan presiden. Anda sendiri tadi mengatakan kan merangkap ya sebagai jubir kan? Ya, dia merangkap juga sebagai jubir dan ada juru bicara lain. Bang Freddy, saya mau tanya nih, mungkin Anda lebih banyak informasi. Berarti Mensesnek ini bagian dari PCO? Bukan, kan saya bilang. Karena ada fungsi PCO salah satu yang paling bawah sebagai juru bicara. Betul. Di sisi lain Presiden sudah menentukan juru bicara utama malah. Iya. Nah, terus bagaimana kita mengatur arus komunikasi? Ya, itu di PCO. Saya bicara tadi di PCO itu ada juga juru bicara. Nah, di tempat-tempat lain yang tadi Mensesnek diangkat sebagai juru bicara, tidak ada masalah di situ. Wakil menteri diangkat sebagai juru bicara, itu kan hanya untuk ya membangun komunikasi yang lebih baik lagi. Karena banyak kan
informasi, komunikasi yang harus disampaikan kepada publik. Tapi bisa nanti berkoordinasi tuh, satu dengan yang lain itu bisa berkoordinasi. Nah, itu salah satu tugas lembaga PCO ini. Salah satu tugasnya adalah koordinasi komunikasi informasi ini termasuk kelembagaan dan kementerian-kementerian ini. Itu kan tidak bisa dilakukan juru bicara. Gitu loh. Jadi itu harus dilakukan oleh lembaga yang namanya PCO ini. Bang Freddy, pertanyaan saya tolong dijawab. Siapa yang mengorkestrasi komunikasi dari istana? Itu yang kita tunggu sebagai rakyat. Apakah kita harus menunggu dari Prasetyo Hadi misalnya? Prasetyo Hadi, atau dari sudah ditunjuk resmi, dan itu lebih personal trust yang lebih tinggi bagi masyarakat, Pak, bagi kita, atau dari PCO? Gini, kalau mengorkestrasi komunikasi informasi itu jelas di dalam Perpres itu tugasnya PCO ini, Kantor Komunikasi Presiden. Kalau juru bicara itu ya juga dia bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berarti tidak berdasarkan undang-undang gitu, berdasarkan peraturan perundang-undangan juga dong. Itu kan kewenangan Presiden menunjuk Prasetyo Hadi ini. Iya, juru bicaranya. Jadi tidak ada yang tidak berdasarkan undang-undang di situ. Gitu. Yang mengorkestrasi informasi dan komunikasi tadi PCO. Gitu. Tegas loh, tegas itu.